Halo adik-adik, bertemu lagi di Bia Online untuk hari ini. Tema hari ini adalah Roh Kudus Penghiburku. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bunda Susi. Nah, sekarang adik-adik, ayo duduk yang manis, siapkan hati untuk menerima firman Tuhan hari ini. Selamat disimak ya Bia Online-nya. Kita yang dibenarkannya karena iman, kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Curi 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 pam pam pam, ya 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 ya. Curi 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 pam pam pam, ya 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 ya. Ya 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 ya, hey ya 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 ya, hey ya 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 ya. Ya ya ya, ya ya ya. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Yuk, sebelum kita mulai Bia kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo kita lipat tangan, tutup mata. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat-Mu sehingga kami kembali diberi kesempatan pada hari ini untuk mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami setiap hari. Bantulah kami agar selalu patuh pada bimbingan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke deh, selamat menyaksikan adik-adik. Hai adik-adik, selamat pagi. Bersama Bunda Susi minggu ini, kita mau belajar dengan tema Roh Kudus Penghiburku. Tetap semangat ya, walaupun kita belajar online. Selamat mengikuti. Adik-adik, yuk kita buka Yohanes 14 ayat 15-17. Kita baca bersama-sama ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jadi adik-adik, pada saat itu murid-murid Yesus sangat khawatir ketika Yesus memberitahukan mereka bahwa Ia akan segera pergi naik ke surga. Nah,
Mereka khawatir siapa yang akan menolong kami, yang akan menolong mereka semua, siapa yang akan mengajar mereka, siapa yang membantu. Wah, mereka semuanya khawatir. Tapi Tuhan Yesus sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menolong murid-muridnya sampai dengan akhir zaman. Itulah janji Tuhan kepada muridnya dan juga berlaku untuk kita semua, buat kita semua. Tuhan akan menyertai kita sampai dengan akhir zaman. Adik-adik, barangkali dari kalian pasti punya mainan kesayangan ya. Ada yang berupa mainan boneka atau pesawat atau mobil-mobilan, ada macam-macam mainan kesayangan. Biasanya kalau kita kesepian, misalnya nggak punya teman atau lagi ditinggal mama, kesepian, sedih, nah biasanya kita mencari mainan kita untuk menemani kita bermain supaya menghilangkan rasa sepi. Tapi tahukah kalian kalau Tuhan Yesus seperti itu juga memberikan Roh Kudus untuk menemani kita, menyertai. Roh Kudus membimbing hidup kita, memberikan penghiburan dan memberikan kekuatan. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang merupakan bagian dari Allah yang hidup di dalam diri kita. Saat kamu merasa sedih atau kesepian, Roh Kudus akan menghiburmu adik-adik. Nah, Roh Kudus juga akan menolong menjaga kita saat kita merasa takut atau saat kita merasa berbeban berat, saat kita merasa banyak masalah, lemah. Nah, Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Tapi bagaimana cara Roh Kudus bekerja ya? Supaya Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, bagaimana caranya? Pertama, kalian harus rajin berdoa, berbicara kepada Tuhan. Tapi saya nggak bisa berdoa. Tenang adik-adik, Roh Kudus akan mengajarkan kita berdoa kepada Tuhan. Bagaimana kita berkata-kata, Roh Kudus akan membimbing kita. Kita juga harus percaya kepada firman Tuhan. Selain itu, harus hidup benar, menuruti firman Tuhan. Jadi bukan cuma baca firman, tapi juga menjadi pelaku firman. Adik-adik, Roh Kudus itu akan senang loh jika kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena saat kita memuji Tuhan, kita bernyanyi memuji Tuhan, itu sama saja dengan kalian berdoa loh. Nah, makanya kalau saat kita mau menyanyi memuji Tuhan, apalagi saat kita lagi di gereja atau sekolah minggu, lakukan dengan sungguh-sungguh ya. Roh Kudus juga ingin kita rajin membaca firman Tuhan. Yuk mulai sekarang belajar membaca firman Tuhan. Jangan Alkitabnya didiemin aja di rumah, tapi mulailah membuka Alkitab, belajar membaca 15 menit dulu, 20 menit, nanti lama-lama kalian akan senang deh baca firman Tuhan. Apalagi nih adik-adik, kalau kita mau mengikuti arahan Roh Kudus untuk hidup benar. Nah, biasanya manusia itu kecenderungan melakukan dosa. Tapi dengan adanya Roh Kudus tinggal di hati kita, maka Roh Kudus akan mengarahkan kita untuk berbuat yang baik, berbuat yang benar. Oleh sebab itu kita butuh Roh Kudus. Saat Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka kita akan merasakan sukacita, damai sejahtera, dan hidup kita selalu mengandalkan Tuhan, sehingga kalian nanti bisa jadi garam dan terang dunia. Adik-adik, satu hal yang harus kalian ingat, saat kalian menghadapi masalah dan tidak tahu jalan keluarnya, berdoalah, maka Roh Kudus akan menghiburmu dan membimbingmu untuk datang kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membantu kita sesuai dengan waktunya. Yuk kita saksikan ilustrasi bagaimana kita membutuhkan Roh Kudus. Selamat menyaksikan. Adik-adik, di sini kita belajar bagaimana Roh Kudus bekerja untuk hidup kita. Ya, kadang kita nih sebagai manusia seringkali berbuat memutuskan segala sesuatu berdasarkan keinginan. Padahal kita tahu itu tidak baik, tapi kita lakukan.
itu kecenderungan kita berbuat dosa ya, menjadi bad ya, berbuat dosa bad ya. Nah, kita sering buat keputusan-keputusan yang kurang baik. Nah, seharusnya kita membuat keputusan itu keputusan yang baik. Misalnya kalian tahu kalau main HP kelamaan itu nggak baik, tapi tetap kita lakukan, ya kan? Sampai lupa belajar ataupun lupa makan, sibuk dengan HP-nya. Atau bisa juga misalnya waktunya kita harus ke sekolah minggu atau ke gereja, tapi males bangunnya siang-siang aja, nggak mau Nah, itu juga perbuatan yang kurang baik ya adik-adik, yang tidak baik, bad ya. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita membutuhkan Roh Kudus supaya perbuatan-perbuatan yang jelek itu, kebiasaan-kebiasaan buruk kita berubah menjadi kebiasaan yang baik. Adik-adik perhatikan tanda panah yang ada di gelas, mengarah ke bad ya, kebiasaan buruk. Nah, ini air ini ibaratnya Roh Kudus, dan gelas itu adalah hidup kita. Nah, saat kita mengundang Roh Kudus hadir dalam hidup kita, lihat apa yang terjadi. Nah, airnya dituang, lihat tanda panahnya mengarah kemana. Wah, tanda panahnya mengarah ke good ya. Nah, adik-adik, inilah cara kerja Roh Kudus. Saat kita mengundang Roh Kudus, maka cara hidup kita akan berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau kita tidak ada Roh Kudus, maka hidup kita, kebiasaan-kebiasaan kita tetap akan menjadi buruk. Tapi kalau kita mengundang Roh Kudus, maka hidup kita, cara hidup kita akan berubah menjadi baik. Itulah sebabnya kita membutuhkan Roh Kudus untuk mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Karena Roh Kudus adalah roh yang baik, roh kebenaran yang akan selalu mendampingi hidup kita. Oke deh adik-adik, sampai di sini dulu cerita Bunda. Semoga kita semua bisa semakin mengenal Roh Kudus, semakin mengasihi Roh Kudus, karena Ia adalah roh yang manis yang selalu setia menghibur kita semua. Sampai jumpa adik-adik, bye-bye. Wah, nggak berasa biak kita udah selesai nih sampai siang hari ini. Oke, karena tadi sudah kita buka dengan doa, maka harus kita tutup lagi dengan doa ya adik-adik. Ayo kita ambil sikap yang baik mau berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas berkat dan bimbingan-Mu selama pengajaran untuk hari ini. Semoga firman-Mu dapat tinggal dalam hati kami selalu. Kami bersyukur atas Roh Kudus-Mu yang selalu mendampingi kami dan tinggal bersama kami sebagai penghibur dan pembimbing kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, kita ketemu lagi minggu depan ya. Bye-bye.